Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalina dengan nomor NIM 42411520544. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Hari ini saya akan proses pengambilan video untuk uji kinerja. Mari ikuti ya. Wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu ya. Firza, tolong pimpin. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sehat. Sudah piket? Sehat. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Sehat. Berangkat semua ya? Sehat. Alhamdulillah 20 anak berangkat semua siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita pelajaran, kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kakak tolong maju ke depan, yang lain berdiri. Indonesia Raya Tenggelam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Ya, terima kasih. Kenapa kita setiap hari harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita harus bisa menyanyikan lagu kebangsaan kita sendiri. Dan sudah siap untuk pelajaran IPA hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar bab 7, yaitu bumi kita terancam bahaya. Ya, ini judul materi IPA yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian atau peserta didik mampu mengenal ragam aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi nanti dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa
Sudah jelas dengan tujuan pembelajarannya? Sudah ya. Nah, hari ini kita akan berbicara banyak tentang lingkungan. Ya, kalian masih ingat waktu ada virus corona? Ya, virus corona itu terjadi pada tahun berapa? Awalnya 2019, lalu maraknya itu 2020, tepatnya itu pada bulan Maret 2020. Kalian waktu itu kelas berapa? Berangkat ke sekolah apa tidak? Ya, berangkat sekolahnya di rumah ya, mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru. Nah, pada bulan Maret 2020 tersebut, sebagian besar negara di belahan dunia itu mengadakan suatu kegiatan ya, di mana kita itu tidak boleh beraktivitas. Itu namanya lockdown. Ya, pernah mendengar kata lockdown? Apa itu lockdown? Ada yang tahu? Ya, bisa? Ya, bagus ya. Lockdown itu kegiatan mengurung diri atau kita dikurung ya, tidak boleh beraktivitas. Yang awalnya berangkat ke sekolah, kita jadi belajarnya di rumah. Yang orang bekerja dari pagi sampai sore atau sampai malam itu kerjanya di rumah ya, WFH, work from home ya. Nah, ternyata kegiatan lockdown tersebut sangat berpengaruh terhadap lingkungan ya. Contohnya saja di negara sana yang jauh, di Italia, tepatnya di kota Venesia. Di sana itu ada kanal-kanal air yang mana awalnya itu sangat keruh, tapi setelah lockdown itu airnya berubah menjadi jernih. Kemudian di Indonesia ya, tepatnya di salah satu kota yang paling padat penduduk, kota yang paling padat aktivitas, tidak pernah mati ya, punya julukan kota metropolitan. Ada yang tahu kota apa? Kota Jakarta. Ya, kota Jakarta. Di mana puluhan tahun kota Jakarta itu mengalami polusi udara yang sangat tinggi. Tapi setelah adanya lockdown, polusi udaranya itu sangat berkurang secara drastis ya, dan itu sudah memecahkan rekor selama 28 tahun ya. Polusi udara di Jakarta itu menurun ya, itu kemarin waktu adanya virus corona. Nah, dari situ kita tahu ternyata aktivitas manusia itu sangat berpengaruh terhadap berubahnya lingkungan ya. Nah, kira-kira apakah kalian juga merasakan perubahan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, rekan. Ya, suaranya agak keras ya. Sepi. Tidak ada suara kendaraan. Yang awalnya kendaraan banyak berlalu lalang karena nggak boleh aktivitas, jadi kendaraannya pada di rumah, di jalanan. Sepi ya, hening. Terus apa lagi? Ya, ya. Udaranya sejuk, betul. Karena nggak ada asap kendaraan bermotor yang keluarkan. Jadi udaranya itu terasa sejuk. Zaman pra-sejarah, mereka itu mempertahankan hidupnya dengan cara mencari makanan. Mencari makanannya dengan cara berburu hewan di hutan. Mereka menempati buah-buah. Terus mereka belajar bercocok tanam dan juga bertani. Mereka berhasil mendirikan rumah dari bahan kayu dan juga dedaunan. Sampai sekarang semua itu dari segala macam kita cari makan, kita bekerja, kendaraan dan lain-lain, semuanya sudah serba teknologi yang sangat canggih. Betul ya? Nah, jadi proses perilaku manusia itu sangat menentukan lingkungan. Entah itu menjadi lingkungan yang baik maupun lingkungan yang buruk-buruk. Ya, dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Ya, baik.
Tapi masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi, menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Di video tadi, ya kalian sudah menyimak, sudah tahu dengan isinya? Isinya tentang pencemaran lingkungan. Apa aja bencana yang terjadi dalam video tadi? Satu. Ya, silakan mulai dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Nanti yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah semua? Baik, sekarang dikumpulkan per kelompok ya. Untuk membahas yang tadi ya, kira-kira longsor. Longsor itu faktor penyebabnya apa? Alam dan manusia. Alam ya terjadi secara alami. Kalau manusianya ngapain? Membakar hutan, mendirikan rumah. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke kegiatan setelahnya, mari kita relax dulu dengan kita menyanyikan lagu yang berkaitan dengan lingkungan. Masih ingat lagu apa? Aku cinta lingkungan. Siap ya? Semuanya ceria, menyanyi dengan semangat ya. Tidak ada yang sedih ya, karena ini judulnya Aku Cinta Lingkungan. Yuk, 1, 2, 3. Ya, baik. Selanjutnya, kalian akan mengamati lingkungan sekitar, ya. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ada kelompok pelari, kelompok mawar, anggrek. Saya bagi lembar kerja per kelompok satu-satu. Nanti silakan kalian per kelompok keluar mengamati lingkungan sekitar sekolah. Ya, nanti mencatat apa aja di
jadi 12. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan keluar. Satu kelompok, satu kelompok. Pulpennya dibawa, pulpennya. Ya, kelompok mawar. Kelompok anggrek. Kelompok aster. Baik. Sudah mengamatinya? Apa yang kalian lihat? Apakah di sana banyak sampah berserakan? Apakah selokannya bersih? Apakah sekarang silakan kerjakan lembar kerjanya sesuai permasalahan yang tadi kalian temukan, ya. Ada yang sampah berserakan, ada yang selokan kotor. Silakan dicari solusinya. Kira-kira bagaimana agar tidak terjadi seperti itu lagi? Berdiskusi ya, semuanya aktif. 15 menit waktunya, silakan mulai dikerjakan. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya? Nah, oke. Sekarang kalian maju presentasi per kelompok. Ya, per kelompok maju ke depan. Silakan perkenalkan kalian kelompok apa, namanya siapa aja. Terus silakan bacakan hasil diskusi kalian dengan suara yang keras ya. Yuk, dimulai dari kelompok Aser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Asker akan mempresentasikan permasalahan ini. Namanya? Saya juga saya Syafa, saya Bella, saya Fatia. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan permasalahan ini. 1. Sampah berserakan di jalan dan selokan. Usulan perbaikan: menyediakan lebih banyak tempat sampah, mengadakan sosialisasi kebersihan. 2. Banjir saat hujan deras. Usulan perbaikan: membersihkan selokan secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus. Silakan tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok Aster sudah bagus ya. Selanjutnya kelompok Mawar. Kelompok Mawar. Ya, alhamdulillah kalian sudah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Kalian sudah berdiskusi, kalian sudah maju presentasi, semuanya bagus ya. Masalah-masalah tersebut yang kalian tadi sudah didiskusikan harus dilaksanakan. Jangan sampai hanya dibaca, dipikirkan, tapi harus dilakukan bersama-sama. Tujuannya agar apa? Agar lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat, tidak tercemar, tetap nyaman untuk kita tinggali ya. Kalau bukan manusia, siapa lagi yang
Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi pembelajaran kali ini apa yang kalian dapat? Lingkungan dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor alam. Kedua, faktor manusia. Kalau faktor manusia itu contohnya apa? Membuang sampah sembarangan, masuk sungai. Terus membakar hutan, menebang pohon secara liar, mencoret-coret tembok, dan lainnya masih banyak lagi ya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Kalian harus melakukan perubahan apa? Gotong royong, membuang sampah pada pohon ya, dan masih banyak lagi ya. Dengan begitu lingkungan kita itu akan bersih, sehat, asri, indah, dan nyaman untuk kita tempati. Sampai sini jelas ya? Nanti untuk tugas atau PR di rumah ya, nanti halaman 7 sampai 8 ya. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti besok berangkat lagi kita dilanjutkan ke materi IPA yang berikutnya. Jelas ya? Tetap semangat, jangan lupa PR-nya dikerjakan ya, belajar yang rajin ya, agar masa depan kalian cerah, maka ya, jelas ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini silakan berkemas dulu. Dan untuk menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa bersama ya. Ayo bisa dipimpin. Dimulai.